Ketika malam merayap pelan dan kesunyian mulai berbisik, ada cerita yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Kisah-kisah yang tak pernah terungkap. Suara-suara yang tak pernah terdengar, namun masih berbisik di telinga kita. Apakah kau siap untuk membuka pintu menuju dunia lain? Dunia di mana lentera kesunyian akan menyingkap tabir kegelapan. Satu cerita demi cerita. Dan inilah Lentera Kesunyian. Dimulai dengan para pendaki yang sudah merasa bosan dengan gunung-gunung mainstream yang membosankan. Para pendaki ini mencoba mendaki Gunung Rinjani yang terkenal angker dengan awal cerita yang memperlihatkan karakter utama kita. Cindy menatap puncak Gunung Rinjani yang menjulang gagah di hadapannya. Di antara kabut tipis yang melayang rendah, puncak itu terlihat seperti raksasa yang sedang bersembunyi. Udara dingin menusuk kulitnya, membawa aroma basah tanah dan dedaunan pinus yang terinjak. Di belakangnya, Faris sibuk mengikat tali sepatu yang mulai longgar. Wajahnya terlihat lelah, namun tetap antusias. Di sampingnya, Ardi dan Joko sedang mengatur beban tas carrier mereka, sementara Maya dan Nisa berbagi sebotol air mineral. Apa kita akan langsung menuju pos pelawangan hari ini? Tanya Maya sambil mengelap keringat di dahinya. Wajahnya pucat, sejak tadi ia mengeluh sakit kepala, tapi tidak ada yang terlalu memerhatikannya. Kalau bisa, kita sampai di sana sebelum matahari tenggelam, jawab Faris sambil berdiri. Semakin cepat, semakin baik. Mereka berenam mulai melangkah kembali. Jalur pendakian semakin terjal, penuh dengan bebatuan licin dan akar-akaran besar yang mencuat dari tanah. Suara gesekan dedaunan dihembus angin terdengar seperti bisikan samar-samar. Cindy mulai merasakan hawa yang berbeda. Bukan sekadar dingin pegunungan, tetapi dingin yang seolah merayap di tulang. Di suatu titik, Cindy merasa langkahnya semakin berat. Ia berhenti sejenak, menengadah ke langit yang mulai berwarna jingga. Matahari sebentar lagi tenggelam. Kenapa berhenti? Ardi menepuk bahunya. Cindy menggeleng. Gak apa-apa, cuma rasanya udara di sini lebih dingin dari sebelumnya. Ardi menghela napas panjang. Biasalah, makin tinggi, makin dingin. Namun, Cindy tahu ini bukan sekadar dingin pegunungan. Ada sesuatu yang lain. Ia merasa seolah ada mata-mata tak kasat mata yang memperhatikannya dari balik pepohonan. Saat malam mulai menjelang, mereka akhirnya tiba di area datar yang cukup luas. Faris memutuskan untuk mendirikan tenda di situ. Mereka beristirahat sambil memasak mie instan dan kopi hangat. Aneh ya, jalur pendakian hari ini terasa lebih sepi dari biasanya, ujar Joko sambil mengaduk kopinya. Iya, sahut Nisa. Biasanya banyak rombongan lain yang naik, tapi hari ini cuma kita. Maya yang duduk di ujung tenda tiba-tiba menggigil. Matanya terpaku pada arah hutan lebat di hadapannya. Ada apa, Maya? Tanya Cindy. Maya tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah hutan itu. Cindy mengikuti arah pandangnya. Di balik rimbunnya pepohonan, samar-samar tampak cahaya berkerlip. Cahaya yang bergerak seperti lampion-lampion yang tergantung dan diterpa angin. Cindy memicingkan mata. Kalian lihat itu, bisik Maya. Cindy merasakan bulu kuduknya meremang. Cahaya-cahaya itu semakin banyak. Dan bersamaan dengan itu, suara samar-samar mulai terdengar. Suara tawa, dentingan logam, dan bisikan orang-orang yang sedang berbicara. Apa itu? Tanya Faris.
kini ikut menatap ke arah cahaya-cahaya tersebut. "Itu pasar," kata Joko. "Tapi aneh, nggak mungkin ada pasar di sini." Sebelum ada yang sempat menanggapi, Maya tiba-tiba berdiri. Matanya kosong. Langkahnya gontai seperti sedang berjalan sambil tidur. "Maya," panggil Cindy. Namun, Maya terus melangkah menuju arah cahaya-cahaya itu. Cindy langsung mengejarnya, diikuti yang lain. Langkah Maya semakin cepat, seolah tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat mereka berhasil menyusul Maya, mereka tersadar telah berada di tempat yang tidak mereka kenali. Jalur setapak yang seharusnya penuh bebatuan, kini berubah menjadi jalan tanah padat yang dipenuhi tenda-tenda pedagang. Di atas mereka, lampion-lampion merah bergoyang, tertiup angin. "Apa ini?" Ardi tergagap. Cindy memandang sekelilingnya. Pasar itu penuh dengan orang-orang yang lalu lalang. Mereka berjualan berbagai barang, kain-kain usang, kerajinan kayu, makanan-makanan berwarna aneh. Wajah-wajah mereka pucat, kulitnya keabu-abuan, dan mata mereka kosong tanpa cahaya. Seorang pria tua dengan pakaian kumpang camping mendekat. Ia membawa nampan berisi kue berwarna merah darah. Senyumnya lebar, terlalu lebar. "Mau beli, Neng?" katanya pada Cindy. "Kuenya enak, manis sekali." Cindy menggeleng. "Tidak, terima kasih." Pria itu menatapnya tajam. "Kalau tidak beli, kalian tidak akan bisa pergi dari sini." Cindy merinding. "Apa maksudmu?" Maya tiba-tiba tertawa keras. Tawa itu bukan tawa Maya. Wajahnya kosong, bibirnya menyeringai lebar. Ia meraih kue merah itu dan memakannya lahap. "Maya!" teriak Faris sambil mencoba menariknya. Namun, Maya menepis tangan Faris dengan kekuatan yang tak terduga. "Ini enak sekali," kata Maya dengan suara parau yang bukan miliknya. Cindy mundur, menabrak seseorang di belakangnya. Saat ia berbalik, ia terkejut melihat seorang anak kecil berdiri di sana. Anak itu menatapnya dengan mata kosong, mulutnya penuh darah. "Kalian tidak boleh pergi," kata anak itu. "Ini pasar kami. Kalian harus tinggal di sini." Cindy merasa jantungnya berdetak kencang. Pasar itu kini berubah semakin ramai. Para pedagang menatap mereka dengan mata tak berkedip. Bau amis darah dan anyir kemenyan memenuhi udara. "Kita harus keluar dari sini," kata Ardi sambil menarik tangan Cindy. Namun, setiap kali mereka mencoba berlari, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Seolah-olah pasar itu tidak memiliki ujung. Faris terjatuh. Dua pria tua berwajah hancur menyeretnya ke dalam salah satu tenda. Faris berteriak, namun suara teriakannya teredam oleh suara gemuruh pasar. "Faris!" Cindy mencoba mengejarnya, namun Joko menariknya. "Jangan lihat ke belakang." Mereka terus berlari, hingga akhirnya Cindy melihat sebuah pintu kayu tua berdiri di tengah pasar. Pintu itu berdiri sendiri tanpa dinding. Angin bertiup kencang, membawa suara tawa dan jeritan Faris. "Kita harus lewat situ," teriak Joko. Mereka berlari menuju pintu itu. Tepat saat Cindy melangkah melewatinya, ia merasakan sesuatu menarik pundaknya. Ia menoleh dan melihat Faris sedang tersenyum lebar di tengah pasar. Matanya merah, bibirnya berlumuran darah. "Kembali Cindy," katanya. "Aku masih di sini." Cindy merasakan tubuhnya kaku. Namun, Joko menariknya dengan kuat hingga mereka berdua terjatuh di luar pintu kayu itu. Cindy terbangun di dalam tenda mereka. Joko dan Ardi
duduk di sebelahnya. Wajah mereka lelah dan pucat. Maya terbaring dengan mata tertutup, tubuhnya kaku seperti orang pingsan. Faris tidak ada di sana. Kita harus turun sekarang, kata Joko sambil merapikan tas carrier-nya sebelum matahari terbenam lagi. Cindy menatap pintu tenda yang terbuka. Di kejauhan, di antara kabut tipis, ia melihat pasar itu masih ada. Lampion-lampion merahnya berkerlip pelan. Di sana, Faris berdiri di tengah kerumunan, menatap Cindy tanpa ekspresi. Lalu, perlahan, Faris tersenyum. Karena terlalu takut mereka berlari menjauh sedikit dari tempat tersebut. Dan untungnya, tidak kembali ke tempat pasar hantu itu. Langit mulai beranjak terang saat Cindy dan rombongannya berjalan menuruni jalur pendakian. Kaki mereka terasa berat, bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena pikiran mereka masih dipenuhi oleh bayangan pasar hantu dan Faris yang tertinggal di sana. Joko berjalan paling depan, langkahnya cepat namun tidak stabil. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan Cindy dan yang lain masih mengikutinya. Maya masih dalam kondisi linglung. Matanya terbuka, namun pandangannya kosong. Ardi harus menopangnya agar tidak terjatuh. Cindy, bisik Nisa yang berjalan di sampingnya. Menurutmu, apa yang terjadi pada Faris? Cindy menggigit bibirnya. Aku tidak tahu, tapi kau lihat tadi kan? Nisa berbisik lebih pelan, seolah takut sesuatu akan mendengar mereka. Faris, dia tersenyum. Itu bukan senyuman Faris. Cindy tidak menjawab. Ia hanya terus melangkah. Matanya lurus ke depan, namun jauh di dalam pikirannya, ia terus terbayang wajah Faris. Mata merahnya, senyuman lebarnya. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka tiba di pos pelawangan. Jalur itu biasanya ramai oleh pendaki yang sedang beristirahat atau mendirikan tenda. Namun kali ini sepi. Terlalu sepi. Joko mendirikan tenda sambil sesekali melihat sekeliling. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Setiap kali ia mencoba menatap ke arah pepohonan, ia hanya melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. Sementara itu, Cindy duduk di depan tenda bersama Maya. Maya duduk diam, matanya tertuju ke arah langit. Bibirnya bergerak-gerak, seolah berbicara pada seseorang. Maya, kamu baik-baik saja? Tanya Cindy pelan. Maya tidak menjawab, matanya tetap menatap langit. Apa yang kau lihat? Cindy mencoba menarik perhatian Maya. Maya tersenyum tipis. Aku melihat Faris. Cindy merinding. Apa maksudmu? Maya menoleh perlahan, matanya kini bertemu dengan mata Cindy. Dia bilang, kita akan kembali ke sana. Dia sudah menunggu kita. Cindy mundur, menelan ludah. Apa maksudmu, Maya? Maya tertawa kecil. Tawanya terdengar parau dan asing. Kau tidak ingat, kita sudah makan kue itu. Kita sudah menjadi bagian dari mereka. Kue? Cindy teringat kue merah darah yang dipaksa diberikan oleh pria tua di pasar hantu. Ia jelas-jelas menolak. Tapi Maya, kau memakannya. Cindy berbisik, Maya, kau memakan kue itu. Maya tertawa lagi. Kini tawanya terdengar lebih keras, lebih menyeramkan. Aku memakannya. Dan Faris juga. Tapi kau tidak. Kau harus kembali ke sana, Cindy. Mereka menunggumu. Cindy terperanjat. Tiba-tiba, Maya menjambak rambutnya dan menariknya keras hingga Cindy terjatuh. Maya menindih tubuh Cindy. Matanya merah menyala. Nafasnya berbau busuk, anyir seperti darah basi. Cindy mundur, menelan ludah. Apa maksudmu, Maya? Kembali ke sana, Cindy, Maya
berteriak. Kembali ke pasar itu, mereka menunggumu. Ardi dan Joko langsung berlari mendekat dan menarik Maya. Namun, Maya melawan dengan kekuatan yang tidak wajar. Ia menjerit-jerit sambil tertawa keras. Mereka menunggumu, Cindy. Mereka menunggumu. Cindy mundur, menelan ludah. Apa maksudmu, Maya? Akhirnya, Ardi berhasil menyuntikkan obat penenang yang selalu dibawanya dalam kotak P3K. Tubuh Maya perlahan melemas, matanya tertutup, dan ia tertidur. Joko dan Ardi terengah-engah. Cindy duduk bersandar pada batu besar. Tubuhnya bergetar hebat. Ada yang merasuki Maya, kata Joko sambil mengatur nafasnya. Cindy mengangguk. Dan Faris sudah menjadi bagian dari mereka. Cindy mundur, menelan ludah. Apa maksudmu, Maya? Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Cindy tidak bisa tidur. Ia duduk di depan tenda, memandangi api unggun yang menyala redup. Di kejauhan, ia mendengar suara-suara aneh. Suara tawa, suara logam berdenting. Cindy meremas tangannya. Apakah pasar itu masih ada di sana? Apakah Faris benar-benar masih menunggu mereka? Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok seseorang. Cindy mendongak. Faris? Sosok itu berdiri diam di tepi lingkaran cahaya api unggun. Wajahnya tertutup bayangan, tapi Cindy mengenalinya. Itu Faris. Faris! Cindy berdiri, namun tubuhnya terasa berat, langkahnya terseok-seok. Faris menatapnya, bibirnya bergerak, namun tidak ada suara yang keluar. Ia hanya berdiri di sana, memandang Cindy dengan mata kosong. Lalu, perlahan-lahan, ia tersenyum. Senyum itu lebar, terlalu lebar. Cindy mundur selangkah. Faris, apa yang terjadi padamu? Faris mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya, ada kue merah darah yang sama seperti di pasar itu. Makanlah, Cindy. Kalau tidak, kau tak akan bisa pergi dari sini. Cindy terdiam, pikirannya berputar. Jika ia menolak, apa yang akan terjadi? Namun, sebelum Cindy sempat mengambil keputusan, suara langkah berat terdengar dari belakangnya. Joko dan Ardi berlari mendekat. Cindy, siapa yang sedang kau ajak bicara? Teriak Joko. Cindy menoleh. Itu Faris. Dia di sana. Mereka menatap ke arah yang sama. Tapi Faris sudah tidak ada. Hanya kabut putih pekat yang tersisa. Ardi menarik napas panjang. Kau berhalusinasi, Cindy. Faris sudah tidak ada di sini. Cindy menunduk. Namun, saat ia menoleh lagi ke tanah tempat Faris tadi berdiri, ia melihat sesuatu. Kue merah darah itu tergeletak di sana. Masih segar dan mengeluarkan aroma anyir. Jadi, itu bukan halusinasi, gumam Cindy. Suaranya bergetar. Ardi dan Joko saling pandang. Mata mereka menunjukkan kekhawatiran yang sama. Mereka harus segera turun dari gunung ini. Namun, apakah mereka benar-benar bisa pergi? Atau, apakah mereka sudah terjebak selamanya di pasar hantu itu? Matahari terbit dengan lesu di ufuk timur, menembus kabut tebal yang menyelimuti pos pendakian. Cindy duduk di depan tenda. Tatapannya kosong menatap kue merah yang tergeletak di tanah. Kue itu masih basah, seolah baru saja diletakkan. Ardi berjalan mendekat. Wajahnya lelah, matanya sembab. Ia menepuk bahu Cindy pelan. Kita harus segera turun, katanya. Semalam, Nisa terus mendengar bisikan-bisikan aneh. Joko juga bilang, dia melihat sosak-sosak di balik pohon. Cindy mengangguk. Tapi tatapannya masih tertuju pada kue itu. Kue merah darah yang semalam diberikan Faris. Semakin lama ia memandangnya, semakin ia merasa kue itu berdenyut seperti jantung yang berdetak.
kau masih memikirkannya ya. Ardi duduk di samping Cindy. Apa menurutmu Faris masih ada di sana? Ardi terdiam, napasnya berat. Mungkin, tapi bukan Faris yang kita kenal. Cindy menarik napas panjang. Ia tahu Ardi benar. Faris yang mereka lihat semalam bukan Faris yang sebenarnya. Wajahnya berubah, senyumnya kosong, dan tatapannya dingin. Ayo bereskan barang-barangmu, kata Ardi sambil berdiri. Kita harus turun sebelum gelap. Joko berusaha membangunkan Maya. Tubuh Maya masih lemas, tapi matanya mulai bergerek-jorek di balik kelopaknya. Ia mulai bergumam, suaranya pelan dan tak jelas. Maya, hei, kau dengar aku? Joko menepuk pipinya pelan. Maya membuka matanya perlahan. Pandangannya kosong. Bibirnya bergerak-gerak, seolah mengucapkan sesuatu. Pasar, pasar. Gumamnya. Joko menunduk, mendekatkan telinganya. Apa yang kau katakan, Maya? Pasar. Maya berbisik lagi. Mereka menunggu kita. Maya, dengarkan aku. Joko mengguncang bahunya. Kita akan segera turun. Kau akan baik-baik saja. Maya tiba-tiba menatap Joko lurus-lurus. Matanya merah, bibirnya tersenyum lebar. Tidak ada yang bisa pergi dari sini, Joko. Tidak ada. Joko mundur dengan napas terengah-engah. Maya tertawa. Tawanya berat dan serak, seperti suara seseorang yang sedang menahan sakit. Maya, Nisa mendekat, wajahnya pucat pasi. Apa yang terjadi padanya? Cindy datang bersama Ardi, mendengar kegaduhan itu. Melihat Maya tertawa dengan ekspresi aneh, Cindy merinding. Dia dirasuki sesuatu, bisik Joko. Suaranya bergetar. Bukan sesuatu, kata Maya dengan suara serak. Seseorang. Ardi mengernyit. Apa maksudmu? Maya menoleh, menatap mereka satu persatu. Faris ada di sini. Dia sedang menunggu kita. Perjalanan turun terasa lebih berat. Angin berhembus kencang, membawa aroma amis dan anyir. Cindy merasa setiap langkah yang ia ambil semakin membuatnya lemah. Ia sesekali menoleh ke belakang, merasa ada yang mengawasinya. Maya dibopong oleh Ardi dan Joko. Tubuhnya lemas, tapi sesekali ia bergumam tanpa henti. Kata-katanya tak jelas, namun Cindy bisa menangkap kata pasar dan Faris berulang kali. Nisa berjalan paling belakang, matanya beredar ke sekeliling, napasnya tersengal-sengal. Kalian dengar itu? Bisik Nisa. Apa? Tanya Cindy sambil menoleh. Nisa terdiam. Wajahnya semakin pucat. Ada yang memanggil nama kita. Joko mendengus. Jangan mulai, Nis. Ini hanya perasaanmu. Namun, Cindy juga mendengarnya. Suara lembut, nyaris, seperti bisikan angin. Cindy. Cindy berhenti melangkah. Suara itu terdengar jelas. Suara Faris. Ia menoleh ke arah jurang di sebelah kanan jalur pendakian. Di antara kabut tebal, ia melihat bayangan seseorang berdiri. Sosok itu berdiri diam. Tubuhnya kurus dan kaku, wajahnya pucat, dan senyumnya lebar. Faris Shinji Taekjiang. Sosok itu menatapnya. Senyumnya semakin lebar. Lalu, ia melambaikan tangan perlahan. Tidak. Cindy menutup matanya. Cindy, ayo jalan! Teriak Ardi dari depan. Cindy membuka matanya lagi. Sosok Faris sudah tidak ada, hanya kabut putih yang tersisa. Dia ada di sini. Cindy bergumam. Menjelang senja, mereka akhirnya tiba di pos terakhir sebelum pintu gerbang pendakian. Di sini, mereka berencana untuk beristirahat sejenak. Cindy duduk bersandar pada batu besar, mencoba mengatur napasnya. Namun, tiba-tiba, ia mendengar suara dentingan logam.
Suara yang sangat ia kenal. Suara dari pasar hantu. Cindy menoleh. Ia melihat tenda-tenda pedagang mulai berdiri di kejauhan. Lampion-lampion merah tergantung rendah, bergoyang-goyang, dihembus angin. Mereka muncul lagi, bisik Cindy. Joko menoleh. Matanya terbelalak. Tidak mungkin, kita sudah jauh dari lokasi itu. Namun, tenda-tenda itu semakin banyak. Para pedagang mulai keluar. Wajah mereka kosong. Mata mereka gelap. Di antara mereka, Cindy melihat sosok Faris sedang berdiri. Cindy berdiri dan hendak berlari ke arahnya. Ardi menahan tangannya. Cindy, jangan. Faris tersenyum lebar, memegang kue merah di tangannya. Ia mengulurkan tangan ke arah Cindy. Kau harus makan ini, Cindy. Jika tidak, kau tidak akan pernah bebas. Cindy bergetar. Faris semakin mendekat. Di belakangnya, para pedagang mulai bergerak. Wajah-wajah mereka memanjang, mata mereka melotot tanpa berkedip. Jangan makan itu! Teriak Ardi sambil menarik Cindy. Namun, Faris semakin mendekat. Kue merah itu kini berdetak-detak, seperti jantung hidup. Kau tidak bisa pergi, Cindy, kata Faris. Kau sudah menjadi bagian dari pasar ini. Lalu, tiba-tiba Maya terbangun. Ia berteriak kencang, suaranya melengking, membuat semua orang terpaku. Mata Maya merah menyala. Bibirnya berlumuran darah. Mereka akan mengambil kita semua. Maya berteriak, tubuhnya menggeliat seperti kesurupan. Kemudian, tubuh Maya ambruk, tak bergerak. Mata Cindy membelalak. Ia melihat darah merembes keluar dari bibir Maya, menetes ke tanah, membentuk genangan kecil berwarna merah. Dan di dalam genangan darah itu, Cindy melihat bayangan Faris. Ia tertawa. Tawanya menggema, semakin keras, hingga suara tawa itu berubah menjadi jeritan panjang yang memekakkan telinga. Kabut semakin pekat, merayap dari kaki gunung hingga ke puncak pohon-pohon tinggi. Langit gelap menggantung berat, seolah siap menelan apapun yang berada di bawahnya. Cindy duduk bersimpuh di samping tubuh Maya yang tergeletak tak bergerak. Mata Maya tertutup, wajahnya pucat, dan bibirnya masih basah oleh darah. Cindy merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia menoleh ke arah Joko dan Ardi yang juga terdiam. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ardi, bisik Cindy, suaranya parau. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ardi tidak menjawab, matanya masih terpaku pada Maya. Joko mendekatkan telinganya ke mulut Maya, mencoba mendengar sesuatu. Maja, Joko berbisik. Perlahan, Maya membuka matanya. Ia menarik napas panjang, seperti baru saja keluar dari air setelah hampir tenggelam. Matanya menatap kosong ke arah langit. Maya, panggil Cindy. Matanya berkaca-kaca. Kau bisa mendengar kami? Maya perlahan menoleh ke arah mereka. Bibirnya bergerak-gerak, berusaha mengatakan sesuatu. Mereka sudah melihat kita. Maya berbisik lemah. Siapa? Siapa yang melihat kita? Tanya Joko cemas. Maya tak menjawab. Matanya kembali terpejam. Tubuhnya ambruk dalam pelukan Cindy. Ardi, kita harus segera turun. Joko berteriak. Nadanya tegang. Ardi berdiri dan menarik napas panjang. Ya, kita harus pergi sekarang. Mereka mengemasi barang-barang dengan tergesa. Tenda ditinggalkan begitu saja. Mereka hanya membawa barang-barang penting dan meninggalkan segala sesuatu yang berat. Maya masih dalam keadaan lemah, tapi kini ia sudah bisa berjalan, meskipun harus dipapah oleh Ardi dan Joko. Cindy berjalan paling belakang, langkahnya terseret. Di kepalanya, suara Faris terus bergema. Suara tawa dan bisikan-bisikannya masih jelas terdengar, seolah Faris sedang berdiri tepat di belakangnya. Cindy menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya.
Mereka terus berjalan menuruni jalur berbatu yang licin. Kabut semakin tebal, menutup pandangan hingga jarak beberapa meter saja. Matahari tertutup sepenuhnya oleh awan gelap. "Berhenti dulu," kata Ardi sambil mengatur napas. "Kita harus memastikan arah kita benar." Ia membuka peta pendakian, namun yang dilihatnya justru aneh. Jalur yang mereka lalui bukan jalur turun. Garis-garis di peta tidak sesuai dengan jalur yang mereka lewati sekarang. Kita tersesat," kata Ardi dengan wajah panik. "Apa maksudmu? Bukankah ini jalur turun?" tanya Joko sambil melihat sekeliling. Cindy mengamati pepohonan di sekeliling mereka. Semuanya tampak sama. Pohon-pohon tinggi dengan batang gelap dan cabang-cabang yang melengkung seperti tangan-tangan kurus. "Tidak mungkin," gumam Cindy. "Kita sudah melewati pohon-pohon ini sebelumnya." Nisa mulai menangis. "Kita berputar-putar di tempat yang sama. Kita tidak bisa keluar." Maya tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya kembali terbuka. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya gelap, kosong, dan bibirnya tersenyum tipis. "Kalian tidak akan pernah keluar," kata Maya. Suaranya berat, bukan suara Maya yang biasa. Cindy terperanjat mundur. "Maya, apa yang kau katakan?" Maya menatap mereka satu persatu. "Pasar itu tidak akan membiarkan kalian pergi. Kalian sudah melihatnya, dan kalian semua sudah menjadi bagian darinya." Ardi mencengkeram bahu Maya. "Maya, sadar." Namun, Maya hanya tertawa. Tawa itu semakin keras dan menggelegar, hingga tiba-tiba ia terdiam. Tubuhnya limbung, dan ia kembali pingsan. Mereka terus berjalan dalam ketakutan, nafas mereka tersengal, kaki mereka gemetar, hingga akhirnya kabut perlahan mulai menipis. Matahari mulai terlihat. Sinarnya redup, namun cukup untuk menyinari jalan setapak di depan mereka. Cindy menatap sekeliling. Jalur ini adalah jalur yang benar. Kita berhasil," Joko berteriak sambil berlari ke depan. Ardi dan Nisa segera menyusul. Cindy berlutut, mengucap syukur. Mereka akhirnya keluar dari jalur hutan dan tiba di pos pendakian. Para pendaki lain segera menghampiri mereka. Para petugas evakuasi datang dan membantu membawa Maya yang masih tak sadarkan diri. Cindy duduk di kursi kayu sambil menggigil. Tangannya gemetar, pikirannya kosong. "Bagaimana kalian bisa tersesat di jalur utama?" tanya salah satu petugas. "Ada banyak rombongan lain yang turun hari ini." Ardi menatap petugas itu bingung. Tapi tadi tidak ada siapapun di jalur itu. "Kami benar-benar sendirian." Petugas itu mengerutkan kening. "Tidak mungkin. Kami mendapat laporan ada sekitar 10 rombongan pendaki hari ini. Jalur itu seharusnya ramai." Cindy merinding. Jadi, mereka bukan satu-satunya pendaki hari itu. Tapi mengapa mereka tidak melihat satu orang pun? Joko tiba-tiba teringat sesuatu. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sesuatu. Itu kue merah darah yang diberikan Faris. "Aku tidak mengambil ini," katanya sambil memandang kue itu. "Tapi kenapa bisa ada di sakuku?" Ardi mundur. "Buang itu, jangan sampai ada yang makan." Joko membuang kue itu ke tanah. Namun, saat mereka semua melihatnya, kue itu perlahan-lahan mencair. Darah merah pekat merembes keluar, meresap ke dalam tanah. Aroma amis menyeruak ke udara. Cindy menutup hidungnya. Wajahnya pucat pasi. Ia merasa sesuatu menatapnya dari balik pepohonan. Ia menoleh. Di antara batang-batang pohon yang berjejer, ia melihat bayangan seseorang berdiri. Bayangan itu mengenakan jaket pendaki berwarna biru. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi Cindy tahu siapa dia.
Faris. Faris berdiri diam, memandang Cindy dengan tatapan kosong. Senyumnya lebar, terlalu lebar. Lalu, perlahan, ia melambaikan tangan. Cindy mengerjap, dan bayangan itu lenyap. Hanya pohon-pohon kosong dan kabut tipis yang tersisa. Di dalam benaknya, suara tawa Faris masih terdengar, samar, namun jelas. Pasar hantu itu mungkin tidak lagi terlihat, tetapi Cindy tahu bahwa ia masih ada di sana. Dan Faris mungkin masih menunggu mereka.